merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala perkara ku percaya, janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya, Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya, Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Perkara ku percaya, janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya, Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Percaya, Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini.
ada kuasa di dalam namamu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Haleluya. Yesus, Engkau layak. Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus, kami datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau, untuk mengalami Engkau, untuk mengenal Engkau lebih dalam. Dan terima kasih Yesus, Engkau bukan jauh-jauh daripada kami. Engkau paling dekat kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kurabru karasura bakara sura bakara de. Yesus dekat kepadamu. Yesus di dalammu. Oh, saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara, dia mau mengatakan, dia mau mengingatkan, dia tidak jauh daripadamu. Dia tidak jauh daripadamu, dia dekat kepadamu. Dia di dalammu, dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada bersamamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami ada di sini hari ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berada di sini karena kebaikan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Pagi hari ini saat kami mengarahkan hati, telinga dan pikiran kepada-Mu, Engkau akan berbicara kepada kami. Kami akan mengenal, mengalami Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, dahsyat, luar biasa. Dan semua kemuliaan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya bersama dengan saya katakan amin, amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan lebih lagi kepada Yesus. Lebih lagi, semangat lagi. Haleluya. Sebelum duduk mungkin lihat kiri kanan, katakan shalom, shalom. Lihat sekelilingnya, ya. Kasih senyum di belakang masker itu, ya. Masih bisa terlihat senyum melalui mata, ya. Bisa terasa senyumnya sekalipun nggak nampak giginya. Haleluya. Siapa yang di sini yang bersuka cita di dalam Yesus pada pagi hari ini? Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita pagi ini saudara, karena boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara setelah cukup lama ya. Kalau saya tidak salah hitung, mungkin sudah 3 tahun ya kita tidak berjumpa. Jadi betapa hati saya senang sekali kembali lagi ke YHS Malang pada pagi hari ini berjumpa dengan keluarga saya yang luar biasa yang ada di tempat ini. Kalau saudara bersuka cita pagi ini, sekali lagi berikan tepuk tangan lebih semangat lagi kepada Yesus. Ya, mungkin pandemi memisahkan kita untuk sementara waktu, pasti selalu jumpa kembali di dalam Tuhan. Amin. Ya, Tuhan luar biasa. Kalau ada yang di sini yang belum kenal sama saya, mungkin cukup lama saya tidak datang, atau saudara lupakan saya, tidak apa-apa, saya tidak sakit hati. Oke, nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada, ya, asli dari Kanada, lahir di Kanada, dibesarkan di Kanada, tapi saya bersyukur 19 tahun yang lalu Tuhan mengutus saya sebagai seorang penginjil, misionaris, datang ke Indonesia. Nah, kalau saya sudah 19 tahun di Indonesia, makanya saya berharap di akhir khotbah ini tidak ada yang tanya lagi kenapa saya bisa bahasa Indonesia ya. Karena cukup lama dan juga karena anugerah Tuhan ya. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan. Jadi saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan cukup lama di Indonesia. Saya sekarang pindah rumah, tinggal di Malaysia, tapi tetap jalani semua pelayanan ya, missionary, sekolah Alkitab, semua saya masih jalani di Indonesia ini. Dan pagi ini saya senang kita bisa jumpa kembali, dan dalam mungkin 1-2 minggu ini
Tuhan mengingatkan saya terus akan satu ayat. Itu muncul. Tanpa saya buka firman Tuhan baca pun itu muncul ayat ini. Buat saya merenungkan, saya pikirkan. Jadi saya mau berikan firman Tuhan kepada kita pagi ini. Untuk kita bisa membandingkan perbedaan dengan pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan. Nah saudara jangan salah pengertiannya. Kalau saya mengatakan yang kita mau menerima, yang kita mau alami itu adalah pengenalan akan Tuhan. Bukan saja pengetahuan. Nah pengetahuan itu penting, atau belajar, untuk tahu tentang Tuhan itu memang penting. Belajar datang, dapat firman itu penting. Tapi saya percaya yang Tuhan mau kita mengalami. Bukan saja untuk tahu tentang Tuhan. Tapi untuk mengenal pribadinya. Amin, saudara setuju semua? Amin. Amin, lebih kuat lagi katakan amin. Amin. Bahkan kalau kita buka dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, mengingatkan kita ya di bagian B. Bahwa pengetahuan bisa membuat sombong. Tetapi kasih membangun. Jadi kalau kita hanya orang yang belajar firman Tuhan atau belajar tahu tentang Tuhan hanya sampai pengetahuan saja. Yang bisa terjadi kadang-kadang kita merasa sombong, kita merasa kita yang paling tahu. Tapi saudara kalau kita mengenal pribadinya Tuhan yang adalah kasih, kita tidak mungkin menjadi sombong. Karena kita mengalami, kita tahu bukan karena pengetahuan kita. Semuanya yang kita terima adalah karena kasihnya, karena anugerahnya Tuhan. Itu akan membuat kita memberkati dan membangun orang lain. Kadang-kadang orang yang hanya dapat pengetahuan sampai pengetahuan saja dan tidak mengenal hatinya Tuhan, merasa sombong, suka berdebat, suka menunjukkan lebih tahu daripada orang lain, ya suka koreksi-koreksi, suka membuat seperti ini supaya dirinya lebih nampak tahu. Tapi saudara, pengetahuan itu hanya buat kita sombong dan itu bukan jadi sepertinya Tuhan. Yang buat kita transformasi dan menjadi seperti Tuhan adalah mengenal pribadinya Tuhan, mengalami kasihnya. Dan itu yang saya percaya saudara mengalami di sini. Yang setuju katakan amin. Saya tahu saudara pakai masker agak susah bicara, tapi saya masih suka dengar suara saudara ya. Haleluya. Jadi ayat-ayat yang saya merenungkan belakangan ini bukan ini saudara. Saudara, saya mau kita belajar sesuatu bersama-sama hari ini dalam ada ayat-ayatnya, terima kasih, dalam kenapa saya tiba-tiba lupa, harus Yohanes, salah bicara. Tadi saya mau 1 Timotius, ada berapa ayat ini? Ini dari 1 Yohanes dulu ya, amin, amin. 1 Yohanes. Nah dalam 1 Yohanes ini ada satu kata yang keluar terus dalam satu surat ini, 1 Yohanes. Itu adalah kalau bahasa Yunaninya, ginosko. Ginosko, semua ya coba daripada kita belajar bahasa Inggris hari ini kita belajar bahasa Yunani ya. Semua 1, 2, 3 katakan ginosko. 1, 2, 3 sekali lagi ginosko. Oh ginosko. Ada pernah tahu ginosko itu artinya apa saudara? Artinya mengenal. Nah itu kadang-kadang diterjemahkan tahu atau kenal. Tapi arti bukan saja mengenal, itu adalah benar-benar alami mengenal sedalam-dalamnya. Dalam 1 Yohanes ini dikeluarkan lebih daripada 30 kali. Padahal surat 1 Yohanes ini tidak terlalu panjang saudara. Tapi berkata terus Yohanes ini kepada kita. Bahwa kita mengenal, alami, benar-benar sedalam-dalamnya. Dengan berapa aspek itu kan. Kenal, alami, percaya akan Tuhan. Nah kita mau lihat ayatnya ada di sini. 1 Yohanes 2 ayat 12. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 12. Berkata apa? Aku menulis kepadamu anak-anak. Karena dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Siapa yang percaya? Dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Amin. Wah saya lihat pagi ini orang-orang yang sudah diampuni. Amin.
Wah, luar biasa. Nah, Yohanes menulis, dia menulis kepada mereka, dia berkata, itu semua dia panggil mereka semua anak-anak ya. Saudara, dia panggil mereka semua anak-anaknya. Nah, dia berkata, anak-anakku dosamu sudah diampuni. Dan dia lanjut ayat 13. Aku menulis kepadamu bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari semula. Aku menulis kepadamu orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu anak-anak kecil, karena kamu mengenal Bapa. Nah, banyak orang bisa lihat di sini kan, ada seperti orang yang dia menuliskan, mungkin ada perjalanan iman. Perjalanan mengenal Tuhan yang beda-beda. Ada berkata di sini yang terakhir kan, ada anak-anak kecil. Mengenal Tuhan itu sebagai Bapa. Kan aku berkata, anak-anak kecil kamu mengenal Bapa. Tapi kalau sudah muda, anak muda, mungkin sudah jalani sedikit dalam perjalanan iman, pengenalan akan Tuhan, itu sudah sampai mengalahkan yang jahat. Sudah sampai mungkin tidak lagi ya dirasa di bawah kuasa iblis. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu kemenangannya, sudah keluar dari para dosa, sudah dialami Tuhan. Tapi berkata kepada bapak-bapak yang paling dewasa, kamu mengenal dia yang ada dari semula. Lihat saudara, mulai mengenal Bapa. Yang anak-anak kecil sampai kepada bapak-bapak yang dewasa-dewasa. Bukan sesuatu yang lebih-lebih. Itu adalah mengenal dia dari semula. Artinya sudah mengenal dia semuanya. Sudah benar-benar mengenal. Sudah benar-benar alaminya Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita saudara, dalam perjalanan kita dengan Tuhan, jangan pernah berpikir, oh saya mengenal Tuhan terus cari yang lain. Tidak ada yang lain yang kita cari di luar pada pribadinya Tuhan. Dia adalah segala sesuatu bagi kita. Amin. Nah, tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan itu beda. Ada orang yang kadang-kadang pertama kali lihat saya saudara, takut kepada saya. Hah? Kenapa takut kepada saya? Karena mereka lihat saya dari jauh belum kenal. Saya ingat pertama kali saya pergi ke pasar dekat rumah saya, orang semua heboh lihat saya. Seperti bule masuk pasar saudara ya, bule masuk kampung ya. Orangnya kan heboh-heboh sedikit. Saya mau dekatin, satu tempat beli sesuatu, saya lihat mereka saling dorong-dorong. Kamu bicara sama dia, yang lain takut. Kenapa? Saya dengar mereka bilang ini, saya nggak tahu bahasa Inggris, kamu yang bicara gitu kan. Kenapa mereka takut sama saya saudara? Karena belum kenal. Betul nggak? Kalau sudah kenal, pasti nggak takut lagi. Karena udah tahu, nggak usah bahasa Inggris sama saya, bahasa Indonesia pun bisa ya kan. Jadi pengenalan itu pasti akan mengubah, konsep kita akan mengubah betapa dekatnya kita bisa kepada seseorang. Jadi saya bersyukur untuk saudara hari ini, kita bukan orang yang hanya tahu tentang Yesus. Kita adalah orang yang dipanggil mengenal pribadi Yesus. Amin. Makanya kita tidak ada ketakutan, tidak ada segan-segannya, tidak ada merasa tahu tapi sebenarnya jauh. No, kita adalah orang yang sudah begitu dekat kepadanya. Dan memang kita mulai dari mengenal Tuhan. Tapi dalam proses perjalanan saudara, kita tetap apa? Lebih dalam pengenalan itu. Bukan dapat sesuatu yang lebih-lebih. Yang paling dewasa yang dipuji di sini untuk satu hal. Mengenal Dia. Tidak ada yang lebih indah daripada ini. Kita bisa lebih lagi mengenal pribadi Yesus. Mengenal Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan ini yang saya pikir-pikir luar biasa. Kenapa? Karena pikirkan ini, dalam kepercayaan kita. Kita bukan orang yang dipanggil hanya untuk tahu sesuatu atau hafal sesuatu atau bisa jawab sesuatu. Tapi kita adalah orang yang benar-benar dipanggil untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Saya nggak tahu saudara, Bapak Ibu saudara rasakan atau enggak. Ini berbeda loh saudara. Ini berbeda.
Kita orang Kristen bukan dipanggil hanya untuk tahu sesuatu atau hafal firman Tuhan. Kita dipanggil untuk benar-benar mengenal dan mengalami Dia. Oh, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara datang beribadah hari ini. Luar biasa. Apalagi saya lihat jam 7 pagi pun sudah rame. Wah, saudara luar biasa itu ya. Luar biasa. Dan bukan saja tunggu ibadah online, sudah datang onsite. Luar biasa. Dan saya bersyukur saudara kita datang beribadah, dengar khotbah bukan saja untuk tahu-tahu. Saya harap saudara dari beribadah hari ini tidak hanya lebih tahu tentang Tuhan. Tapi sebenarnya kita datang beribadah untuk apa? Mengenal Dia. Saat kita menyembahnya kita bisa rasakan. Kita diingatkan apa yang Dia lakukan bagi kita. Saat firman disampaikan kita tahu, oh ini Yesus seperti apa. Bukan Yesus yang jauh. Tapi Yesus seperti itu ada di dalam diriku. Oh, siapa yang ngerasa itu kehormatan yang luar biasa, amin. Wow. Jadi bagaimana kita boleh mengenal Dia? How to know Him. Bagaimana mengenal Dia? Saudara, saya mau katakan ada 2 cara yang besar ya mengenal Tuhan. Mulai dengan firman-Nya yang tertulis. Membaca bagaimana kita temukan hatinya Tuhan, bagaimana kenal Tuhan itu seperti apa. Firman-Nya yang tertulis jelas-jelas mengatakan Tuhan seperti apa. Kita mengenal, saat kita baca firman itu bukan aja firman yang tertulis kita baca saja. Itu benar-benar kebenaran yang berkuasa sampai hari ini. Dan yang kedua bagaimana mengenal Dia. Firman bukan saja tertulis saudara. Firman itu menjadi hidup dalam pribadi Yesus. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang kalau belum melihat Bapa, semua bisa mengenal melihat Bapa melalui melihat aku. Jadi saudara pernah berpikir enggak ya? Yesus itu banyak orang mengatakan Yesus itu datang untuk mati bagi dosa-dosa kita. Yesus itu datang untuk menjadi korban bagi kita. Betul saudara. Tapi kalau Dia hanya datang untuk itu, Dia bisa datang gak usah pelayanan-pelayanan, gak usah keluar menyembuhkan orang, gak usah melayani yang berdosa, gak usah cari-cari siapa. Dia bisa langsung kepada salib. Tapi Yesus tidak datang hanya di sini langsung menjadi korban bagi kita. Yesus datang cukup lama pelayanan, lakukan mukjizat, melayani, menyembuhkan, lakukan semua. Supaya kita bisa lihat Tuhan itu seperti apa. Saat Yesus mendekati orang yang paling berdosa, kita bisa lihat, wah ternyata Tuhan bukan Tuhan yang menjauhkan diri. Dia mendekati kita, Dia mau menolong kita, menebus hidup kita. Amin saudara. Saat kita lihat orang yang benar-benar sakit, siapapun gak tertolong, bisa menolong mereka, siapapun gak ada obat lagi bagi mereka. Kita bisa lihat hati Yesus datang untuk menyembuhkan mereka. Yesus adalah firman yang hidup. Kalau mau tahu Tuhan itu seperti apa, lihat pribadi Yesus. Amin. Kadang-kadang orang pikir mereka tahu tentang Tuhan. Tapi yang mereka tahu tidak sesuai dengan Yesus. Makanya saudara kita tidak dipanggil hanya untuk tahu-tahu. Kita dipanggil untuk mengenal dan mengalami pribadinya. Amin. Amin. Dan akan ada hasil yang keluar dari itu saudara. Memang kalau kita mengenal seseorang dalam hidup kita ya di dunia ini. Sangat berbeda dengan hanya tahu dan ada proses pengenalan. Ada proses perjalanan. Saudara saya datang semalam itu dari Jayapura. Saya minggu lalu saya mengajar di ada cabang sekolah kami sudah buka di Papua. Nah karena pandemi juga sudah lama tidak pergi. Sejak pembukaan minggu lalu baru pergi. Jadi saya semalam itu pagi-pagi dari Jayapura. Kalau waktunya waktu Indonesia Barat itu jam 5 pagi saya sudah berangkat dari sana menuju ke Benara. Tapi mungkin saudara tahu ya di Indonesia terbang-terbang ini, wah kita perlu doakan ya delay. Okay? Jadi proses perjalanan itu ya cukup lama dari Jayapura. Dari Jayapura pergi lagi ke Timika. Dari Timika pergi lagi ke Makassar. Dari Makassar, wah ketinggalan pesawat karena delay. Pindah pesawat lagi, naik pesawat ke Surabaya.
Apakah sampai? Belum sampai saudara, naik mobil lagi ya pergi ke Malang. Nah itu saya keluar dari pintu di Jayapura, tidak tiba-tiba sampai di Malang. Ada proses untuk sampai di sini. Ada proses untuk sampai destinasi. Kita bangun hubungan dengan orang di dunia ini sama juga saudara. Saya dari hari pertama lihat suami saya tidak langsung, wah sudah jadi suami. Ya kan? Ada proses pengenalan. Ya ada sebagai teman, ada sebagai pacar ya kan. Ada sampai jalani lebih serius lagi, ada sampai jadi suami. Dan hari saya terima dia janji kepada dia menjadi istrinya, dia menjadi suami saya. Tidak langsung mengenal semuanya saudara. Sudah 7 tahun menikah, ada rahasia-rahasia keluar ya. Ada yang saya temukan, oh ternyata dia punya karunia ini, oh ternyata dia seperti ini. Yang sudah menikah lama lebih tahu daripada saya, amin. Ya, ada proses pengenalan yang lebih dalam lagi. Seperti itu dengan Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, oh karena sudah percaya kepada Yesus, saya sudah. No saudara, ada proses pengenalan akan dia yang indah. Semakin hari semakin mengenal. Apa yang dia lakukan bagi kita, siapa pribadinya bagi kita, hatinya bagi kita, janjinya bagi kita, berkatnya bagi kita. Wah, tidak pernah bosan perjalanan ini dengan Tuhan. Makin mengenal dia, makin semangat karena dia luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus. Dan pengenalan beda dengan pengetahuan. Kalau hanya tahu akan dia, mungkin aku tahu. Tapi pengenalan itu transformasikan kita. Saat kita mengenal dia, itu transformasikan kita. Jadi ada hasil-hasil keluar dari pengenalan akan dia. Contohnya tadi kita membaca. Berkata, mereka yang muda pun sudah ada sesuatu yang mereka alami saat mereka itu mengenalkan Tuhan. Berkata ada prosesnya, kalau kita kembali lagi kepada ayat yang 13 tadi. Dia berkata, menulis kepada bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia dari semula. Saudara berpikir belum sampai bapak-bapak, lihat anak muda. Aku menulis kepada orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Berkata sudah ada kemenangan yang dialami oleh pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan kalau hanya tahu tentang Tuhan, mungkin kita tetap sama, hanya tahu-tahu itu dalam pikiran, itu kepintaran tahu. Tapi pengenalan akan Tuhan akan mengubahkan kita. Di mana kita tidak ditipu lagi oleh si jahat. Kita mengenal Yesus sudah membawa kemenangan kepada kita. Kita tidak terikat lagi. Berkata apa ayatnya yang kita baca tadi, anak-anak, dosamu sudah diampuni. Ada kemenangan dalam hidup kita. Hai orang-orang berkemenangan, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bisa lihat hasil-hasil keluar. Nah saya susah untuk pilih ayat-ayat pagi ini karena terlalu banyak. Dalam 1 Yohanes ini saja, mungkin karena waktu saya dalam 1 Yohanes ini saja. Ini kata kenal, ginosko itu alami sering. Ada lagi dalam pasal yang ketiga. Kita boleh baca dalam pasal yang ketiga ayat 24. Orang-orang yang memelihara perintah-perintahnya tinggal di dalam Elohim. Dan Elohim ada di dalam orang itu. Dengan ini kita tahu bahwa Elohim tinggal di dalam kita oleh roh yang telah dianugerahkan kepada kita. Saudara, kata tahu ini sebenarnya adalah kata ginosko itu. Kita tahu, kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jalan hubungan. Hubungan itu artinya kenal saudara, bukan tahu. Ini bicarakan ada, dia bukan saja ada untuk kita, ada di mana-mana. Dia itu tinggal di dalam kita. Wow. Kadang-kadang kita sering lupakan ini saudara. Kita tahu kita orang Kristen, tapi kadang mungkin kita lupakan. Kita adalah orang yang paling spesial di dunia. Kita adalah orang yang paling hebat di dunia. Kita punya roh Tuhan di dalam kita. Jadi semakin kita mengenal dia, semakin kita akan apa saudara? Spirit led, dipimpin oleh roh. Akan ada hasil di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Tuhan. Kita tidak sama dengan dunia. Kita tidak hanya ikut kemana dunia pergi. Kita akan dipimpin oleh rohnya. Amin.
Kita bukan saja kenal Tuhan. Kita menjadi satu dengan Dia dan Dia memimpin kita. Wow, ada kemenangan. Ada dipimpin oleh Roh. Ada hasil lagi saudara dalam pasal yang berikut, pasal yang keempat. Oh, pasal yang keempat ini salah satu pasal kesukaan saya saudara. Mulai dengan ayat yang ke-16. Kita telah mengenal, kita telah gnosko, artinya sudah alami dan percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih. Siapa yang tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Kita bisa lanjut ayat berikut. Dalam hal inilah kasih itu disempurnakan. Supaya kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Saudara, orang yang hanya tahu tentang Tuhan akan susah mengerti ayat ini. Karena ayat ini berkata, sebagaimana Yesus itu sebagaimana kita. Karena Yesus sudah ambil dosa kita dan sudah berikan kebenarannya kepada kita. Kita juga jadi satu dengan Yesus. Kita saat ini benar, berani dihadapi Tuhan. Kita saat ini kalau ada hari penghakiman pun kita dipanggil ke tatanya Tuhan. Kita lakukannya dengan berani, bukan takut-takut. Oh, dosaku berapa banyak, dosaku berapa banyak. No saudara, kita berani. Kenapa? Karena sebagaimana Yesus, sebagaimana kita disempurnakan, terima kebenaran, berani kepada hari penghakiman pun. Wow, itu adalah hasil apa saudara? Hasil bukan hasil pengetahuan, hasil mengenal kasihnya. Berkata di sini kalau saudara masih takut kalau jangan Yesus datang lagi. Ya, jangan, saya belum siap. Kalau saudara masih merasa takut, artinya masih kurang mengenal pribadinya dan kasihnya yang luar biasa. Jadi apa yang kita pelajari pagi ini saudara? Kita boleh tahu tentang Tuhan tapi tidak cukup. Yang kita rindu adalah kenapa datang beribadah hari ini. Kita mau mengenal, mengalami pribadinya Tuhan. Diingatkan kembali, dia ada di dalam kita. Dan hasilnya apa? Kita akan lihat transformasi terjadi. Bukan saja pengetahuan, jadi kita kepala jadi lebih besar. No, hidup ditransformasikan menjadi seperti Yesus. Kita akan memiliki kemenangan oleh Yesus. Kita tinggalkan dosa. Kita hidup dalam kemenangan dengan firman-Nya, kebenarannya. Bukan saja sampai di situ, kita alami lebih lagi. Dipimpin Roh-Nya. Kita tidak sama seperti dunia. Ada hubungan dekat, intim dengan Dia. Dan kita akan jalan dalam boldness, keberanian. Kita tidak takut, kita tahu Yesus dan kita sudah jadi satu. Saya memandang saat ini orang-orang benar. Bukan karena perbuatanmu. Saya belum kenal saudara. Saya bahkan tidak bisa tahu saudara lakukan apa. Saya berani mengatakan itu karena firman Tuhan mengatakan itu. Karena kasih Tuhan, Dia sudah ambil dosamu dan memberikan kepadamu posisi bersama dengan Yesus. Benar-benar 100% benar. Membuat kita di dunia ini apa nih? Berani saudara. Berani mengenal Dia lebih dalam. Berani membawa kabar baik kepada orang lain. Haleluya. Haleluya. Saudara, perjalanan dengan Tuhan tidak pernah membosankan. Semakin hari semakin diubahkan. Mengenal pribadinya. Bahwa kita alami Dia menjadi seperti Dia. Haleluya. Saya mengundang tim worship boleh naik kembali. Haleluya. Yesus itu luar biasa. Yang percaya, yang mengenal Dia. Yang katakan ya Dia luar biasa. Tepuk tangan bagi Dia. Betul, Dia luar biasa. Kalau ada yang hari ini yang mengatakan Susan mungkin saat ini seperti masih sampai pengetahuan. Saudara. Saudara dengar firman. Saudara beribadah. Saudara baca firman Tuhan. Saudara lihat Yesus seperti apa. Ingat, jangan sampai di sini saja. Izinkan itu dalam hati. Amin. Kita datang bukan untuk hanya mendengar. Bukan itu masuk telinga, keluar telinga. No saudara.
Bukan saja sampai masuk telinga, ada di sini, tahu, oke saya tahu, saya pernah baca ayat itu. No, luar biasa anugerah Tuhan kepada kita. Dia tidak hanya minta kita jadi jemaat, umatnya, pengikutnya dari jauh-jauh. Dia datang memanggil kita untuk mengenal hubungan dengan dia. Alami dia. Buka hati dan alami kasihnya. Bagaimana ada tanda-tanda? Kalau saudara masih takut, jangan berpikir, sudah gagal. No, hari ini dia kasih kesempatan lebih lagi. Dia kasih kesempatan lebih lagi. Buka hati, mengenal kasihnya. Mengalami dia lebih lagi. Dia datang untuk menolongmu. Dia tidak memerintahkan sesuatu dari jauh. Dia datang, dia menolong kita untuk melakukannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Haleluya. Sekarang terima
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.